Bagi sebagian orang, tikus dianggap sebagai hama dan hewan kotor yang perlu dimusnahkan. Namun, jangan salah, ternyata ada beberapa jenis tikus yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah serta menjadi hewan ternak untuk digeluti sebagai hobi atau profesi. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, kita kembali hadir menemani Anda. Selama 30 menit ke depan, kali ini akan mengulas tentang ternak tikus putih yang bisa menjadi wawasan Anda. Nama saya Suparno, alamat Dadapan RT 02, Jalan Parangtritis, kilometer 8, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Ya, kenapa saya tertarik pelihara tikus? Itu sebetulnya saya ketemu tikus itu tidak sengaja. Karena pas waktu itu ada mahasiswa ternak tikus. Nah, kebetulan dia sudah lulus. Itu mahasiswa farmasi, sudah lulus. Dia langsung dapat kerjaan. Tidak bisa langsung terima kerjaan karena dia masih pelihara tikus. Selama ini ya alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun dengan suka duka yang sudah saya alami, banyak dukanya, banyak sukanya, jadi sudah bertahan sampai sekarang, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Wujudkan bersama IndiHome. Tikus putih atau mencit berasal dari negeri Sakura, Jepang. Keberadaannya saat ini begitu dicari oleh kalangan akademisi, terutama mahasiswa dan peneliti. Selain itu juga dicari oleh pemilik binatang reptil untuk dijadikan makanan pokok untuk ular, biawak, dan binatang reptil lainnya. Belakangan ini, permintaan pasar terhadap tikus putih makin meroket, padahal peternak tikus putih sangat jarang ditemukan. Beternak tikus putih sebetulnya tidaklah terlalu sulit. Masa reproduksi hewan ini tergolong sangat singkat, namun perawatannya harus serba diperhatikan. Ini tikus yang baru umur sekitar 2 bulan. Ini tikus umur 2 bulan ini. Ini jantan ini ya. Ini kelihatan testisnya di sini. Ini jantan. Ya. Untuk budidaya sendiri ini apa namanya? Untuk perkawinan. Untuk perkawinan ini ada set ya, di set. Jadi set itu satu 4, jadi satu jantan betina 4. Jadi ini untuk perkawinannya seperti itu. Misalnya ini ada satu set jantan 1 betina 4. Kita lihat tiap 2 minggu sekali, kita rolling, kita lihat ada yang hamil atau belum. Kalau udah ada yang hamil, nanti yang hamil kita pindah, kita
pindah ke box yang sana. Ini ditaruh ke satu bak ini sampai melahirkan. Setelah melahirkan nanti untuk sapi anaknya ini setelah umur 1 bulan. Setelah umur 1 bulan nanti induknya diambil. Induknya diambil, nanti jangan langsung dikawinkan, tapi digemukkan dulu. Digemukkan dulu paling nggak 10 hari lah, dikasih makan biar gemuk 10 hari. Setelah 10 hari induknya udah gemuk, nanti kawinkan lagi. Gitu. Jadi ini sudah sapian setelah 1 bulan sapeh segini. Nanti jadi nggak sampai 23 hari itu nanti udah lahir, karena kita ngambilnya kan sudah hamil dari sini. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu setelah kita pisah itu kemungkinan sudah lahir kayak gitu. Nah, setelah lahir nanti induknya menyusui paling nggak 1 bulan. Setelah 1 bulan baru induknya diambil. Itu sapeh namanya. Nah, sapeh kayak gitu. Oh enggak, kita pakannya tetap ya. Kita pakannya kasih BR1. Jadi kalau BR1 itu yang pokok BR1. Kadang kita campur dengan AG2. Jadi kita ada ada campuran formulanya itu BR1 ada yang hamil, yang menyusui, sama aja sama yang sapi yang seperti ini pakannya itu air minumnya. Nah, ini biasa saya kasih pakan itu pagi sama sore. Di pagi sama sore. Nah, sambil ngecek minumnya, jangan sampai habis. Karena tikus itu kalau nggak tahan sama haus, karena pakannya itu banyak banyak kandungan asinnya, biar enggak dehidrasi. Karena nanti kalau air minumnya itu sampai kekurangan, itu bisa menimbulkan kematian. Kondisi tikus putih yang dijual melalui pengiriman harus dinyatakan sehat dari tenaga medis terdekat. Hal ini berguna supaya tikus tidak menularkan penyakitnya saat pengiriman berlangsung dan tiba sampai tujuan dengan selamat. Menekuni budidaya tikus putih membutuhkan ketelatenan khusus dan kontrol serius akan ketersediaan makanan dan minuman. Wujudkan bersama IndiHome.
Beternak tikus putih sebetulnya tidaklah terlalu sulit. Masa reproduksi hewan ini tergolong sangat singkat, namun perawatannya harus serba diperhatikan. Di antaranya, kandang harus bersih dan kering, tidak boleh terlalu bising, serta pakan yang terjamin. Pangsa pasar tikus putih sudah pasti akan selalu rutin membeli, karena itu sudah jadi kebutuhan mereka. Hampir semua laboratorium perusahaan farmasi, jamu atau berbagai universitas selalu melakukan suplai tikus putih untuk keperluan percobaan mereka. Jadi untuk pemasaran kita di samping menggunakan media sosial, ada web juga, webnya judulnya tikusputihpenelitian.com. Nah, di samping itu kita juga ada lewat teman-teman mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang ambil tikus dari sini, dari tempat kita. Setelah lulus, nanti dia bilang ke adik-adik kelas. Nah, terus dosen-dosen yang dari luar Jawa itu juga kalau pas kebetulan ambil S2, S3 di Jogja, ambil tikus tempat saya, otomatis nanti dia pulang ke asalnya atau kota tempat mereka asal. Ada mahasiswanya yang mau penelitian, otomatis direkomendasikan ke nomor saya. Itu untuk pemasaran. Jadi dari mulut ke mulut. Untuk pemasaran yang langsung seperti itu. Kondisi tikus putih yang dijual melalui pengiriman harus dinyatakan sehat dari tenaga medis terdekat. Hal ini berguna supaya tikus tidak menularkan penyakitnya saat pengiriman berlangsung dan tiba sampai tujuan dengan selamat. Menekuni budidaya tikus putih membutuhkan ketelatenan khusus dan kontrol serius akan ketersediaan makanan dan minuman. Tikus penelitian itu biasanya yang dipakai itu rata-rata itu antara umur 2-3 bulan. Nah, 2-3 bulan itu beratnya rata-rata antara 150 sampai 200 gram. Itu yang tikus yang wistar. Jadi untuk penelitian sendiri kan tikusnya ada dua macam ya. Ada ratus yang tikus yang gede, ada yang mencit. Kalau mencit itu yang kecil. Jadi mencit kita pelihara yang galer Swiss, ya, galer Swiss itu yang mencit. Kalau yang ratus saya peliharanya wistar. Gitu. Sebenarnya tikus yang ratus itu ada dua macam juga. Ada yang jenis wistar sama sparagui daule. Nah, itu pemakainya itu fakultas masing-masing. Kebanyakan kalau yang pakai yang sparagui itu fakultas kedokteran itu biasanya. Kalau yang wistar kebanyakan pakai yang wistar. Kalau yang itu farmasi apa segala itu pakai wistar.
seperti itu. Nah, sebetulnya saya ini pesan sama semua, ya, sama semua. Mungkin barangkali ini ilmu saya bisa ditularkan untuk semua yang melihat acara ini. Itu usaha apapun itu kita harus total, ya, total. Dari total itu kita harus benar-benar fokus menjalani. Jadi nggak setengah-setengah, biar hasilnya juga memuaskan. Pengalaman saya ini bisa untuk contoh, karena saya pelihara tikus itu sudah 15 tahun. Dari tahun 2004 sampai sekarang, itu hasilnya bisa saya rasakan. Anak saya 5. Alhamdulillah, yang nomor 1 sudah lulus sarjana. Itu dari tikus. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sekolah semua. Jadi tikus bagi saya memang alhamdulillah berkah. Jadi sampai sekarang masih saya tekuni, karena ini mungkin Allah yang menunjukkan hasil saya, usaha saya dari ini, rezeki saya di sini. Itu saya bertahan sampai sekarang, 15 tahun saya jalani. Itu dasar saya atau semangat saya itu karena pertama kali saya ternak tikus itu ada yang mencemooh, Mas. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok. Jadi kok merasa saya itu tertantang untuk mewujudkan kalau usaha tikus itu bisa untuk menghidupi keluarga. Itu yang paling pokok di situ. Jadi semakin saya dicemooh, semakin saya diolok-olok. Nah, untuk pribadi saya ini malah timbul semangat untuk menunjukkan kalau saya itu bisa hidup, bisa menghidupi keluarga dengan tikus. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, tuntas sudah episode kita kali ini membahas tikus putih. Kami segenap kru undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentu saja dengan ulasan yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.